Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dan bingung kenapa saya salam lagi karena ini baru mulai direkam. Silakan, seharusnya masih saya buka absensinya udah ditutup harusnya. Jadi semoga Anda sempat absen tadi. Saya lupa ya. Semoga ketika saya cerita tadi Anda tidak teralihkan untuk absen. Harusnya bisa absen dari awal tadi ya. Karena saya buka cuma 7.20, sayang sekali. Belum lah ya, kalau belum ada absen berarti nanti saya panggil aja di terakhir ya. Saya panggil terakhir aja, kita stop lebih cepat nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi semua teralihkan ya gara-gara ini. Masih bisa absen? Masih bisa? Ini berarti nggak fokus. Berarti saya senang. Kenapa? Fokus Anda adalah ke saya. Bukan ke absen. Sampai absen aja lupa karena saya cerita ya. Walaupun juga kasih syukurin aja sih ya. Harus saya ini. Iya. Jadi kita sudah belajar minggu lalu itu terkait dengan induktor. Jadi sebenarnya eh, tokoh utama kita sudah lengkap sekarang ya. Jadi kita sudah mengenal soal kapasitor, kita sudah kenal soal resistor, kita sudah kenal soal induktor kemarin dan kita sudah mengenal soal GGL. Jadi fisika dasar 2 Cinematic Universe itu udah mau masuk ke satu film kompilasi yang besar ya kayak Endgame dan ini. Ya, karena kan terakhir pertama kita belajar soal kapasitor ya kan. Kita belajar terus kemudian kita belajar soal GGL, habis itu belajar soal resistor, habis itu kemarin kita belajar soal induktor. Nanti kita masuk ke bagian yang lebih besar dari itu di mana semua tokoh-tokoh yang kita pelajari di film-film sebelumnya kita datangi. Cuma kemarin ada satu titik yang belum selesai kita pelajari ya tentang induktor. Harusnya kemarin cuma nggak sempat yaitu tentang induktansi bersama dan induktansi ekuivalen. Kemarin induktansi bersama sudah sempat saya florkan, sempat saya sampaikan, tapi karena dia di akhir sekali di perkuliahan, jadi saya nggak merasa terlalu kokoh gitu menjelaskannya. Nanti akan saya jelaskan ulang sebentar. Ya, kenapa ini perlu diajarkan ya tentu saja pada saat kita belajar kapasitor, kita belajar tentang kapasitor kapasitansi ekuivalen ya, di mana kapasitor dirangkai secara seri dan dirangkai secara paralel. Dan kita bisa ganti rangkaian kapasitor tersebut sebagai satu kapasitor dengan kapasitansi ekuivalen. Lalu resistor juga sama. Nah, sekarang kalau induktor bagaimana? Nah, kita mulai dengan induktansi bersama. Jadi, kalau Anda bisa lihat, kisahnya adalah di sini ada dua induktor dengan jumlah lilitan yang berbeda. Ya, Anda bisa lihat dari gambar N1 itu obviously lebih banyak dibanding N2. Ya. Lalu di sini ada dua sistematika rangkaian ya. Di mana rangkaian yang sistematika yang A pertama yaitu induktor pertama dihubungkan dengan sumber GGL dan resistor sehingga akan muncul arus. Ketika muncul arus, maka dalam induktor itu akan muncul induktansi diri atau muncul medan magnetik. Karena induktor 2 diletakkan di sebelah dari induktor pertama, maka medan magnetik yang muncul dari induktor yang pertama itu akan juga menembus induktor yang kedua. Atau ilustrasinya seperti ini ya. Di medan magnetik yang terjadi karena induktor yang pertama itu menembus induktor yang kedua juga. Nah, kalau sistematikanya dibalik, ya itu pun sama, kejadiannya sama. Yang bedanya dua yang muncul medan magnetik lalu menembus di induktor yang pertama. Sederhananya, karena ada medan magnetik yang menembus induktor yang kedua, maka akan terjadi perubahan flux medan magnetik yang dialami oleh induktor 2 juga. Ya, dengan kalau kita bisa lihat GGL yang muncul ya, yang dialami oleh 2 karena medan magnetik dari induktor 1 itu akan sama dengan tentu saja jumlah lilitan dari induktor kedua dikalikan dengan perubahan flux dari induktor 2 karena medan magnetik 1 sehadap waktu. Oke. Saya cuma recalling saja dari GGL. GGL itu kan GGL induksi itu akan sama dengan minusnya berasal dari hukum Lenz, kita sudah membahas saat itu, dikalikan dengan jumlah lilitannya, dikali dengan perubahan flux persatuan waktu. Cuma flux di sini, flux 21 artinya flux yang dialami oleh induktor 2 karena medan magnetik dari induktor 1. Nah, kalau kita bongkar dengan menggunakan
aturan rantai, kita bisa dapat bahwa perubahan flux 21 terhadap waktu akan sama dengan perubahan flux 21 terhadap arus 1, karena perubahan B itu berhubungan dengan arus 1 kan ya. Kalau arus 1 berubah, maka B1 juga berubah, maka flux 21 juga berubah. Dikalikan dengan perubahan 1 terhadap kali T. Nah, kalau kita lihat di sini, GGL untuk induktor itu akan sama dengan minus induktansi dikalikan dengan perubahan arus per waktu. Anda masih ingat ya? Kalau yang namanya GGL, induktansi diri, itu akan sama dengan minus, maaf, GGL untuk induktor, itu akan sama dengan L DI per DT. Artinya, untuk GGL 2 karena ada induktor 1, maka akan sama dengan induktansi dikalikan dengan perubahan kali T. Artinya yang ini, ya suku yang ini pun, ya suku yang ini itu bisa juga kita pandang sebagai induktansi. Ya. Tapi bedanya kalau yang di atas L itu kemarin adalah induktansi diri, ya karena induktansi yang disebabkan karena dirinya sendiri. Sedangkan kalau ini induktansi yang disebabkan oleh induktor yang lain. Ya kita sebut sebagai induktansi bersama. Ini bukan induksi ya, salah saya. Harusnya induktansi. Induktansi bersama atau M. Di mana M21 artinya akan sama dengan M dikali dari E21 kali M. Atau kalau konteksnya di sini perubahan flux terhadap waktu itu berarti ada atau tidaknya flux magnetik yang muncul. Karena kan kalau kita bicara soal ini muncul arus, berarti kan muncul flux magnetik. Tapi kalau di sini tidak ada arus, artinya tidak muncul flux magnetik kan? Nah, atau kita bisa dekati aproksimasi ya. Aproksimasi ini harusnya. Ini aproksimasi. Aduh. Apa ya? Saya pikir ini kursi karet itu. Terus kayak ya Allah duduknya jangan gelisah gitu. Kalau gelisah ke kamar mandi aja. Gitu, bukan. Ya, jadi aproksimasinya perubahan flux terhadap arus itu akan sebanding dengan besar flux pada saat tertentu pada saat arus I tertentu. Gitu. Karena pada saat arus I1 mengalir pada induktor 1, maka akan muncul flux 21 seketika itu di induktor 2. Ketika I2 berubah, ya V21 juga berubah kan? Nah, makanya perbandingan induktansinya akan bergantung pada ini. Nah, di sini M21 dengan M12 itu berbeda nilainya. Karena kan dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang sama, ya. Ya, dengan cara yang sama, kita juga akan dapatkan M12 ya. Untuk yang B itu akan sama dengan N1 kali D flux 12 dibagi dengan I2 ya. Dengan cara yang sama. Ya, kalau kita lihat di susunan yang kedua, ya. Kita akan lihat kalau di susunan yang kedua, dua inilah yang dia kasih arus yang mempengaruhi kedua. I1 dengan I2 itu bisa diset sama. Diset sama kenapa? Karena I1 dan I2 itu kita bisa tinjau dari GGL yang sama dengan R yang sama juga. Jadi I-nya bisa sama. Tapi fluxnya bisa berbeda karena ada M dan ada B juga. Ya, karena jumlah liritan nanti juga akan berpengaruh terhadap besar medan magnetik yang terbentuk kan? Ya enggak? Artinya flux M12 itu tidak akan selalu sama dengan M21. Tapi bila jumlah lilitan dari induktor 1 dan induktor 2 itu sama, maka induktansi bersama antara 1 atau 2 itu besarnya sama. Ya, kalau kalian lihat, jika N1 sama dengan N2, maka M1 itu sama dengan M2. M12 sama dengan M21 sama dengan M. Nah, ini jadi penting. Induktansi bersama jadi penting. Kalau kita bahas induktansi bersama, maka induktornya itu tidak terhubung. Oke, bisa gambar induktornya tidak terhubung. Ya, karena dia di dua rangkaian yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana bila induktornya terhubung dalam satu rangkaian yang sama?
Ya, bagaimana kalau kita induktornya dipasang secara sama? Oke, pada saat di fisika dasar kita hanya akan membahas induktor yang dipasang secara seri ya. Kalau paralel dia akan ada beda lagi pembahasannya, jadi nggak sampai situ. Tapi di sini kalau dipasang secara seri. Dengan catatan ya, ini benar-benar dipasang dua induktor yang dipasang secara seri ya. Jadi kalau misalnya Anda berpikir, loh Pak, ini kan bisa aja nyambung tuh. Kalau nyambung, ya misalnya kayak satu lilitan gitu ya. Kalau nyambung ya, dia akan dihitung sebagai satu induktor saja kan. Nah, kalau ini dua induktor. Bisa kebayang ya di sini? Kelihatan ya? Ya, kelihatan di sini di sini L1 induktansi mandirinya, R1 itu adalah hambatan dalam. Ya. Maksudnya hambatan dalam itu Anda bayangkan dua induktor ini langsung dihubungkan sama baterai. Kalau sama baterai ya berarti langsung muncul arus kan? Karena ada hambatan dalamnya. Lalu dihubungkan dengan kawat tentu saja. Di mana kita tinjau dulu induktor ini itu punya orientasi yang sama. Ya, Anda bisa lihat kalau misalkan ini dihubungkan dengan baterai, ini arusnya. Di sini arusnya turun, ini juga turun. Nanti akan berbeda ketika dibalik. Yang satunya turun, yang satunya naik. Ya, karena arah arusnya beda, maka arah medan magnetnya berbeda. Karena arah medan magnetnya berbeda, maka nanti induktansi bersama yang terjadi antara satu dengan dua itu akan berbeda juga. Ya, oke. Misalkan induktansi mandiri induktansi dirinya yang satu itu sudah diketahui yang satu, lalu induktansi diri yang dua sudah diketahui yang dua, lalu di sini karena satu dua tiga empat lima, satu tiga empat lima karena sama lilitannya adalah lima, maka kita bisa bayangkan induktansi bersamanya adalah M. Ya, kita asumsikan induktasi bersama sudah tahu. Kalau mau ngitung bagaimana induksi bersamanya Pak, pakai persamaan yang sebelumnya, yaitu N dikalikan dengan V dibagi dengan I. Oke, kita anggap sudah tahu, jadi angka ya. Nah, induksi ekivalennya, kalau ini kita ubah, itu akan sama dengan L1 ditambah dengan L2 ditambah dengan 2M. Ya, L1 tambah L2, M-nya nggak ada ya, nggak ada tombol M. Tahu kan? Ya, ini nih. L1 tambah L2, M nggak ada ya. Iya kan, masih main kan? L1, L2, M-nya apa ya? M1. Harusnya bawa stick ya, kalau saya bawa stick berarti lagi ya. Saya punya soal. Nah, pembuktiannya kita lihat. Anda nggak perlu lihat. Ya ini saya sebenarnya kelihatannya ngeri banget ya. Kalau ini sederhana aja. Kita lihat satu-satu ya, jangan kaget dulu. Ini kita lihat. Kalau kita pakai hukum Kirchhoff untuk loop, loop dari A ke B, ya itu berarti VAB akan sama dengan I1 kali R1, tentu saja, karena dia punya hambatan dalam ya. L1 DI1 per DT, ya karena di sini ada induktor, ditambah dengan M DI2 per DT. Karena induktansi bersama. Ya. Jadi induktor satu itu akan mengalami 2 GGL. GGL pertama karena induktansi dirinya dia, GGL kedua itu karena induktansi bersama karena dia berjejeran dengan yang kedua. Ya, karena I1 dengan I2 itu sama, kenapa bisa sama? Karena dia dihubungkan seri kan, maka arus yang mengalir itu sama, sehingga kita ubah saja I1 dan I2-nya kita hilangkan, kita ganti I semua. Maka kalau dikumpulkan hasilnya adalah yang belakang. Begitu. Penasaran nggak sih itu sebenarnya dari apa gitu? Nggak, mudah-mudahan nggak masuk ke video. Kalau nggak masuk video, melihatnya lagi tiba-tiba saya terdiam gitu. Nanti diingat-ingat ya ketika terdiam di saat tadi itu Anda tahu kenapa. Karena saya ketawa di situ, jadi saat Anda belajar ada ketawanya gitu. Kalau nggak ketawa berarti Anda tidak fokus atau Anda tidak masuk. Ya, begitu pula kalau kita mau cari B ke C. Dengan cara yang sama, dengan analisis yang sama juga, dia akan mengalami ada IR2, ada induktansi diri karena arus yang melewati
dia dan induktasi bersama karena I1. Tapi karena sekali lagi karena I1 dengan I2 itu sama, maka itu. Nah, disinilah kenapa yang kita pelajari lebih dulu itu yang seri saja. Karena kalau paralel Anda bayangkan, kalau paralel maka arusnya kan terbagi ya. Nah, dan arusnya dan pada saat arusnya terbagi ada karakteristik dari induktor yang cukup tidak menyenangkan kan. Ketika awal dia putus, tapi kemudian ketika akhir dia seperti kawat biasa. Jadi kalau terbaginya tergantung R, nanti Anda harus cari dulu R-nya. Ada rangkaiannya ada dua. Jadi kalau bayangin kalau kalau paralel ya kan jadinya rangkaiannya jadi seperti ini ya. Karena ini hambatan dalam. Nah, nah, enggak ini hambatan dalam ya. Ini R gitu. Ini DGGL, ini L1 misalnya ini L2. Selesai ya. Jadi ini nggak kita pelajari dulu. Saya hapus aja ya. Serianya dulu. Nah, kalau kita jumlahkan dari A ke C, kita kan nantinya akan sama dengan sumber GGL ya, harusnya. Ya, PA ke C itu akan sama dengan I R1 tambah R2. L1 tambah L2, 2M, karena ini sama ya. Nah, karena I R1 R2, ini kan sama dengan, ya harus GGL saja. Maka PAC, kalau kita hubungkan ini kan sama dengan GGL. GGL sebenarnya harus sama dengan arus total dikali dengan R ditambah dengan LDIdt. Di mana L ini adalah induktansi ekivalen. Jika induktansi ekivalen akan sama dengan L1, L2, sama M. M nggak ada soalnya di ini. M itu apa coba? Ya, plus. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Silakan. Berarti mengikuti M-nya yang sama itu berarti sama. Iya, kan tadi di depan dibilang stating kondisinya adalah nilai M-nya sama. Kalau nilai M-nya berbeda, ya M1 dicari dulu, M2 dicari dulu. Ya, dengan cara dicari fluxnya, flux masing-masing. Oke, saya kembali ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kutubnya saya putar? Satunya ke bawah, satunya ke atas. Perhitungannya akan sama dengan yang tadi, tapi bedanya di sini minus. Kenapa? Karena ketika terjadi induktansi bersama dari dua, GGL yang muncul itu melawan arah sama. Kita bayangkan misalnya induktansi diri atau GGL yang timbul karena induktansi diri L1 itu positif disebut. Tapi induktansi bersama atau GGL yang timbulkan karena induktansi bersama dari L2 itu arahnya kan berkebalikan dengan L1 pasti kan? Karena berkebalikan, karena yang tadi pertama dikasih positif, ya berarti dikasih negatif. Ya kalau yang pertama negatif, yang satu jadi positif. Itu hanya masalah plus minus saja ya. Nah karena ada dua, jadi. Nah pertanyaan selanjutnya, kalau saya mau ngawang-ngawang nih, kalau ada tiga gimana? Kalau ada tiga, ini kan dua nih. Kalau ada tiga gimana? Saya pusing darahnya. Ya. Ngerti Pak kenapa main dua? Gini, kan ini induktasi misalnya gini, induktasi mandiri ini kan menghasilkan GGL ke arah satu arah, sebut ke kanan misalnya, ya kan? Tapi karena dia terinduksi lagi, terjadi induksi atau muncul GGL lain karena induktansi bersama dari sini dan arah arusnya terbalik, pasti arahnya ke kiri kan? Artinya otomatis GGL yang muncul itu pasti mengurangi dari L1 kan? Nah, tapi itu terjadi dua kali kan? Minus makanya. Kalau ini plus ke satu arah kanan, karena ini ke kiri dia minus kan? Kalau kembali ke hitungan yang tadi VAB dengan VBC tadi loh. Pas VAB L1 minus M. Iya, yang kedua L2 minus M. Ketika dijumlahkan L1 tambah L2 minus 2M. Bedanya dengan yang di atas, dia kan saling arah induksinya kan sama kan? Karena arahnya sama. Oke. Jelas? Bisa dinilai. Pertanyaan silakan. Ya, yang penting ini, ketika kumparannya ini muter ke bawah kan sama kan? Ini juga muternya ini atasnya muter ke bawah juga sama. Artinya ini sama ini tuh arusnya sama. Karena masalah lilitannya. Karena kalau konfigurasinya diubah, kan lilitannya jadi arahnya berbeda kan?
Karena medan magnet yang terjadi itu beda. Kalau yang arahnya ke bawah, medan magnetnya kan ke kanan kan? Medan magnetnya ke kanan. Artinya dia menembus ke kanan juga. Ya nggak? Sama seperti ketika dia menginduksi sendiri. Saya ulangi ya. Ketika sama-sama ke bawah, dua-duanya, maka akan terjadi dua induksi yang dialami oleh masing-masing induktor. Yang pertama terjadi karena induktansi mandiri, yaitu karena arus yang mengalir pada dirinya sendiri, dan medan magnet dari induktor sebelahnya. Dan di sini kita asumsikan jarak itu bisa kita abaikan. Kalau enggak, hitungannya jadi rumit sekali. Ya, kita abaikan aja. Kita anggap sama, oke? Kita anggap cukup dekat jadi sama. Ketika sama-sama jadi kan kanan ya. Ketika masuknya juga kanan juga kan. Artinya induktansi yang terjadi secara bersama dari L2 itu sama dengan yang dia ciptakan sendiri, makanya plus. Sedangkan yang di bawah karena arahnya beda, arah medan magnetnya beda, maka yang induktansinya jadi melawan. Makanya minus. Ini nih ya. Ya, silakan. Misalnya dengan kata seperti itu, berarti kan dia misalnya ngasihkan ke kanan. Ya. Berarti si L2 juga ke kanan kan? Iya. Berarti L2 nggak ngasih pengaruh ke L1 tuh. Ya enggak kan loop. Muternya gini. Kan bisa. Ya kan? Medan magnetik itu kan loop. Jadi pada saat mandiri, dia kan muternya begini kan, arahnya ke kanan. Tapi yang di sini juga sama, dia muter dan bisa jadi kan menjangkau ke semuanya kan. Ini yang saya bilang mengapa kita anggap jaraknya itu kita abaikan. Karena kan sebenarnya kan medan magnetik itu bergantung sama jarak. Tapi kalau kita pakai jarak, ya hitungannya jadi perlu detail. Tapi secara prinsip seperti itu. Beda dengan yang ini ya. Kalau yang ini kan mandirinya seperti ini, ya. Tapi ketika dia datang dari sana, ini begini. Ya, ya. Jadi kan melawan kan? Makanya ada minus. Nah, ini secara prinsip ya, ketika kita bisa anggap nggak semua medan magnetik yang muncul itu menembus masing-masing. Kalau medan magnetik kita bilang couplingnya penuh, ya kan kalau coupling penuh tuh pas ganti gigi ya. Meleset lagi. Ketika mau gasnya diambil, couplingnya diangkat setengah ya. Kalau yang nggak pakai coupling nggak ada, kosong aja. Terus ribut ya, mens use three pedals. Semua tuh ada ributnya ya pokoknya. Jika couplingnya penuh, semua garis medan dari kumparan satu masuk semua ke kumparan dua dan sebaliknya. Ya maksudnya kalau ini kan kalau secara prinsip ketika M itu bergantung pada flux ya. Artinya yang masuk saja yang diperhitungkan. Artinya medan magnetik dari kumparan dua masuk ke kumparan satu itu saja yang diperhitungkan. Tapi kalau bayangkan semua medan magnet yang dihasilkan oleh suatu kumparan masuk ke kumparan temannya, maka kita bisa bayangkan M itu sebanyak dengan sekarang. Pembuktiannya, nah, dah, ya. Kita lagi belajar sastra ya. Ah, langsung alergi ya. Langsung alergi. Alergi. Ya, Anda perhatikan empat persamaan di atas. Itu cuma kalau L1 itu sama dengan N kali V satu. Karena flux medan magnetik satu menembus luas penampang satu. Sedangkan L2 itu flux 22. Sedangkan M12 berarti flux 12. Artinya medan magnetik 2 ketemu dengan luas 1. Dan seterusnya. Kalau kita kalikan L1 L2 dengan M12 M21 hasilnya sama. Jadi iya, identik jumlah lilitannya sama dan luas penambangnya sama. Ya, karena biar membedakan. Tujuannya itu
Biar kita tahu L1 dan L2 ini tuh pada saat perkalian N1, N2. Jadi biar tahu dulu aja. Nanti ketika kemudian oh sama, ya udah kita ganti. Tapi kalau saya nggak dia begini kan, nanti kita nggak bisa lihat bahwa N1 sama dengan N1 kali L2. Nanti artinya apa? M sama dengan L. Cuma itu konteks ya, untuk konteks. Soalnya kalau sebenarnya gini, kalau setiap dari medan magnetik yang dihasilkan oleh kumparan satu masuk semua kumparan dua, maka bisa kita bayangkan satu sama dua itu berimpit kan? Jadi seperti satu kan? Artinya induktansi bersamanya, ya induktansi dirinya, gitu loh maksudnya. Ya. Ya. Iya, nol. Berarti ketika dibalik, cut off ya. Iya, artinya gini, kalau tidak nol, artinya M-nya itu, induktansi bersama yang munculnya itu, tidak full coupling. Artinya ketika terjadi induktansi bersama, tidak semua medan magnetik yang dihasilkan satu kumparan masuk semua ke kumparan kedua. Paham maksudnya nggak? Keadaan ini tuh muncul, saya kembali lagi ya, jika keadaannya kopling penuh. Yaitu semua garis medan dari kumparan satu masuk ke kumparan dua atau sebaliknya. Artinya jika induktansi kevalennya yang kebalik ini tidak sama dengan nol, artinya keadaan rangkaian induktornya tidak dalam keadaan kopling penuh. Dan kenapa secara logika nggak kopling penuh? Ya karena ada jarak kan. Ya nggak? Karena ada jarak kan pasti B yang ada di sini kan nggak masuk semua ke sini kan. Begitu pula sebaliknya kan. Nah untuk itulah perhitungan ekuivalennya ada. Karena M itu nggak akan sama dengan L. Begitu, Jonathan paham nggak maksudnya kronologinya? Secara, maaf. Betul. Ya, betul. Keadaan ini tuh keadaan yang ideal, saya bilang. Kopling penuh. Ya, jadi artinya gini, nanti maksudnya gini, sederhananya gini, ketika ada dua induktor dipakai, terus dibalik kutubnya, ketika Anda ukur, semestinya kan harus ada L-nya kan? Ya enggak? Semestinya harusnya ada L. Dan kalau misalnya M itu tidak kopling penuh, artinya M semestinya kurang dari L1 kan? Artinya nanti L di sini itu kurang dari L1 ditambah dengan L2 kan? Ya enggak? Artinya ketika diputar balik induktansi yang didapat akan lebih kecil. Karena ingat, ketika kita bicara soal induktansi, resistansi, kapasitansi, kita akan berhadapan dengan batasan pada saat membuatnya. Anda masih ingat nggak? Kalau kapasitor, kapasitansi itu sebanding sama luas penampang dibagi sama jarak antar plat kan? Untuk mendapatkan kapasitansi yang besar sekali, itu perlu luasan yang besar dan atau jarak yang sempit kan? Artinya punya batas kan? Kita punya limit untuk menghasilkan kapasitansi tertentu. Pilihannya ada dua kan untuk mendapatkan kapasitansi yang lebih tinggi lagi. Pertama, dikasih elektrik. Yang kedua, dirangkai, ya kan? Kalau kita punya susunan kapasitor yang dirangkai paralel, maka kita akan dapatkan kapasitansinya C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4. Jadi lebih besar kan? Begitu pula dengan resistor. Ya bayangin, misalnya kita pengen bikin kapasitor besarnya sebut 10 farad atau 8,85 biar enak ya. Kita 8,85 kali 10 farad. Artinya kan kita harus punya A dibagi dengan D akan sama dengan 10 pangkat 13, 14 ya. Kan ini 10 minus 12, jadi kalau biar ada 1, 13 ya. Paham nggak maksudnya kan? Epsilon 0 dikali A per D, epsilon 0 kan 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Biar kita dapat 8,85 kali 10 farad, artinya A per D-nya harus 10 pangkat 13. Jadi pilihannya
luas A-nya besar sekali, atau ini kecil sekali kan? Tapi 10 pangkat 13 itu bisa kita dapatkan dari ya berapa 100 buah misalnya, ya kan? 10 pangkat 12, 10 pangkat 11, 100 buah. Atau lebih banyak lagi juga bisa. Ya, atau dengan cara yang lain. Dan lagi pula kapasitor besarnya segini besar sih kayaknya nggak perlu ya. Kalau kapasitor besar pasti nanti apa muatannya juga nggak terlalu gimana gimana efektif. Tapi paham kan maksud saya ya prinsipnya. Nah kapasitas induktasi kembali juga begitu. Untuk mendapatkan elektron tertentu, bisa jadi K1 dan L2 nggak bisa dibentuk karena dia mungkin terlalu kecil. Nah caranya ya udah diajarin aja seri, ntar mengurangi sendiri. Misalnya kita butuh kapasitansi induktansi yang sangat kecil, tapi kita nggak punya dan kita nggak bisa bikin lilitannya jadi makin besar lagi atau makin kecil lagi. Ya caranya susunannya seperti ini kan, jadinya kecil. Itu maksud dari induktansi ekuivalen. Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Tapi jelas ya, Jonathan ya, ininya. Jadi tadi mungkin saya kurang jelas. Jadi ini adalah keadaan ketika ideal, itu di mana semua medan magnetik itu menembus induktor yang satunya. Tapi secara normal kan nggak begitu ya. Makanya akan ada M-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Nah, kita akan masuk ke topik utama di sini. Avengers. Ini Avengers apa tuh yang sebelum main game tuh apa sih? Infinity War. Ya, ini Avengers Infinity Wars. Kenapa? Sebelumnya, sebelum Infinity Wars kan Avengers pertama dan dua kan ketemunya Ultron. Dan pertama itu ketemu siapa sih? Musuh pertama tuh siapa sih? Loki. Loki doang ya. Jadi ada GGL aja dan segala macem harusnya. Nah, sekarang kita ke yang lebih kuat, yaitu Thanos. Ya, kita mulai dengan berbicara soal satu fenomena yang kita sebut sebagai osilasi elektromagnetik. Ya, pendahuluannya dulu. Kita udah belajar tentang R ketemu sama C. Kita sudah belajar kemarin juga, R ketemu sama L. Sekarang L sama C belum ketemu. Apa yang terjadi kalau mereka ketemu? Sekarang kita tinjau ada rangkaian seperti ini. Ya, ini GGL seperti biasa. Dihubungkan dulu dengan C sampai cukup lama sehingga C itu akan penuh. Saya pakai warna merah ya. Ini penuh. Ketika penuh, maka kutub dari C juga akan ikut dengan baterai. Ini plus, ini minus. Oke. Lalu ketika dia penuh, maka dia akan menyimpan energi sebesar ini. Q kuadrat dibagi dengan 2C. Oke, Anda kalau Anda bingung ini, Anda cek lagi catatan Anda terkait dengan kapasitor. Energi yang tersimpan dalam kapasitor dalam bentuk medan magnetik, medan listrik, maaf. Saya ulangi. Energi yang tersimpan dalam kapasitor dalam bentuk medan listrik itu besar adalah Q kuadrat dibagi dengan 2C. Ya, jadi ketika dihubungkan dengan V, dia akan menyimpan sebesar itu. Kalau Anda tanya, oh Q-nya dari mana? Q akan sama dengan C dikalikan sama V ya. Jadi Anda bisa dapatkan all the way around. Ketika dilepas dari baterai dan kemudian dihubungkan langsung dengan C, ini saya hapus ya biar nggak mengganggu. Di video Anda akan lihat ini nanti. Maka jadi seperti ini ya. Jadi ketika dilepas dari baterai lalu dihubungkan dengan induktor, maka saat itu ya ya dia sudah penuh ini apa namanya kapasitornya dan energi totalnya adalah Q kuadrat per 2C. Tapi karena dihubungkan langsung dengan induktor dan kita sebut induktor itu punya hambatan dalam, maka akan muncul arus. Ketika muncul arus, maka arus tersebut akan menyebabkan induktansi diri pada induktor. Bedanya kapasitor dengan baterai, kalau baterai atau GGL dia akan terus-menerus mendorong. Cuma kalau kapasitor dia akan mendorong atau menyebabkan arus sampai muatannya habis. Atau istilahnya dia akan memberikan arus arahnya dari kutub positif ke kutub negatif. Karena ada arus maka akan muncul medan magnetik. Induktansi diri. Sehingga ini ingat ya, ini saya crop saja.
sebenarnya prosesnya itu langsung, continue. Ya, tapi ini saya crop di satu setiap segmen. Dengan pada saat dia berjalan, energinya dibagi. Yang awalnya semuanya tersimpan dalam medan listrik, pada saat perjalanannya ada arus dan menyebabkan medan magnetik pada induktor, energi yang tersimpan tidak hanya dalam medan listrik, tapi juga medan magnetik. Bedanya, induktor yang menyimpan medan magnetik, kapasitor menyimpan medan listrik. Terus sampai kemudian titik I maksimum, semua energinya diubah menjadi medan magnetik. Sehingga berubah. Kalau gini, pada saat dia dihubungkan, ingat ya, jadi saya sudah bilang ke disclaimer, ini gambar tuh segmen aja. Tapi kalau Anda bayangkan, ketika kapasitor dihubungkan dengan induktor, maka kapasitor itu berperan seperti baterai. Tapi dengan catatan, baterainya itu energinya terbatas. Beda dengan GGL. Kalau GGL kan terus-menerus ada kan? Jadi konstan. Tapi ini GGL-nya terbatas. Kalau Anda masih ingat pada saat kapasitor dikosongkan, maka GGL-nya itu berkurang secara eksponensial kan? Sampai di suatu titik habis. Ketika habis, arus yang mengalir pada rangkaian itu adalah maksimum. Sesaat. Jadi artinya apa? Ketika dia ditransfer arusnya, lama-kelamaan naik, artinya muncul GGL induksi kan? Karena naik terus. Sehingga kemudian sampai suatu saat, dari nol tidak ada sampai I maksimum. Saat itu terjadi, medan magnetik yang terbentuk di induktor itu maksimum. Jadi sebenarnya yang terjadi itu langsung. Ini langsung ke situ. Ya. Kayaknya mesin sesuatu deh. Ya, oke. Jelas ya? Jadi semestinya seret langsung ke sini. Cuma ini prosesnya adalah energi dari medan listrik itu berubah jadi energi medan magnetik. Nah, tapi ketika arus maksimum, kapasitor sudah kosong, artinya arusnya kemudian mati kan? Hilang. Karena jadi ada dari ada arus dan dari tidak ada akan terjadi perubahan flux lagi kan? Artinya kemudian akan muncul GGL induksi lagi. Seperti waktu kita menjelaskan soal induktor, ketika dia diputus dari baterai, induktor akan menghasilkan arus lagi kan? Yang arahnya sama. Sehingga kemudian dia ada arus. Arahnya ke sini. Tapi arusnya itu kemudian karena dihubungkan dengan kapasitor, ia mengisi kapasitor lagi. Tapi bedanya mengisinya membalikan kutubnya kapasitor. Kenapa? Karena arusnya kalau ini ini berisi ya jadi positif ke negatif kan. Tapi ketika ini enggak ada positif ke sana, maka kutub di sini itu adalah kutub positif dibalik. Nah, jadi terjadi serah terima energi, di mana serah terima energinya itu tidak ada energi yang hilang. Kita anggap di sini hambatan yang dimiliki itu nggak terlalu besar sehingga arus masih bisa mengalir ya. Jadi yang penting ini energinya tidak ada yang hilang. Bisa kebayangkan? Artinya energi yang dimiliki kapasitor karena dia dihubungkan dengan apa namanya GGL itu diserah terimakan dengan induktor secara terus menerus. Ini bisa Anda masih ingat ada fenomena yang bolak-balik terus menerus yaitu osilasi. Ini kita sebut sebagai osilasi elektromagnetik. Sebenarnya ada satu siklus lagi ya, yaitu ketika yang minus ini. Ini kan harusnya di bawah kan? Ini terisi lagi seperti di atas, lalu kemudian mengisi ulang lagi kapasitor sehingga menjadi seperti ini lagi. Makanya tadi saya nggak gambar, saya cuma skip saja. Saya kasih panah merah. Maksud panah merah itu maksudnya bukan ini berubah jadi ini ya, tapi ini melalui proses yang sama seperti di atas, hanya arah arusnya berbeda, sampai akhirnya kembali ke sini lagi. Lalu muter lagi, dan terus-terusan. Artinya energi yang didapatkan kapasitor dari GGL tidak akan hilang kemana-mana, hanya berubah terus-menerus. Dan itu energinya secara teori ya, energi secara teori akan terus-menerus ada, kekal. Kalau kita mengambil, kalau Anda pahami di sini ya, ini adalah nasihat kehidupan. Tentang kehidupan, tentang pernikahan, tentang hubungan.
Setiap dari kita pasti punya orang orang tua, wali atau besar kita. Itulah yang memberikan kita energi. Ketika kita lepas dari orang tua, terhubung dengan our soulmate, agar energi dari hubungannya selalu ada, maka harus diserah terimakan secara terus menerus. Ya kan? Betul nggak? Yang lebih kacau ketika apa? Ketika ada orang ketiga. Ketika ada orang ketiga. Iya, ada hambatan. Ketika ada orang ketiga itu adalah hambatan, ya, maka hambatan itu akan menghambat. Karena ada daya disipasi kan? Di mana daya disipasi ketika hambatan mengalami arus, maka dia akan mengubah arusnya, mendisipasi arusnya menjadi panas kan? Artinya lama kelamaan energi yang diberikan itu lama kelamaan hilang sampai nol. Itulah ketika dalam hubungan ada orang ketiga, energi cintanya akan di ini saga. Ya, ya kan? Bella terus siapa tuh? Siapa tuh namanya? Edward ya. Nggak seru ya, saya lupa nggak lucu jadinya. Siapa sih? Apa? Yang dibuka baju nyala-nyala tuh? Aduh, nggak seru nih. Saya nggak seru nih. Cullen siapa? Cullen, Edward Cullen. Namanya Edward dulu. Ya Twilight ya. Anda nggak ada belum hidup di zaman itu ya? Tapi nggak nonton kan? Saya juga cukup beruntung karena waktu saya pernah punya pasangan saya juga nggak suka Twilight. Jadi saya pernah nonton di Netflix ya, kan sudah ada di Netflix tuh ya. Baik. Saya coba-cobain. Saya tuh heran kenapa mereka main baseball. Ada yang udah nonton? Maksudnya kayak dia bawa Bella yang merupakan manusia main baseball di luaran vampir-vampir. Terus ada temannya datang, wah kamu bawa snack ya? Ya kan nggak salah dong, iya kan? Saya vampir nih, ya saya vampir minum darah. Anda vampir semua nih. Ada yang punya pacar nih, bawa pacarnya main keluar main badminton atau baseball. Kan itu kayak kayak bawa snack aja kan? Iya kan? Terus saya nggak tahu apa-apa. Terus saya datang, ih, lu bawa snack nih gitu. Terus saya marah sama saya, jangan main lu. Loh, salah gue apa? Gitu. Terus berantem, ya kan? Udah, filmnya gitu aja. Ya, saya effort banget ya. Oke, ini kayaknya delivery saya nggak terlalu lucu, jadi kita kembali ke sini. Nah, sekarang apa yang terjadi secara matematis? Saya ulangi lagi ya. Jadi yang disebut oscilasi elektromagnetik itu adalah serah terima energi karena ada dua device. Kenapa bisa serah terima? Secara teoritis Anda masih ingat ya? Energi total itu akan sama dengan energi dari medan listrik ditambah dengan energi medan magnetik. Yang listrik tuh yang ini ya. Yang medan magnetik yang ini, saya keliru. Daya atau laju energinya karena dia tidak pernah berubah, maka sama dengan nol kan? Kalau kita turunkan terhadap waktu, kita akan punya di sini L kali I kali DI per DT. Ditambah Q per C DQ per DT sama dengan nol. Lalu kita tahu bahwa I itu akan sama dengan DQ per DT. Sehingga kita bisa coret ini dengan ini ya. Ya, kita akan punya L DI per DT ditambah dengan Q per C sama dengan 0. Ya, DI per DT itu sama dengan Q per T, kita berarti bisa tuliskan jadi D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah dengan seper LC dikalikan dengan Q sama dengan 0. Anda masih ingat ini persamaan bentuknya adalah persamaan apa? Ya, ini osilasi harmonik sederhana. Anda masih ingat ya? Persamaannya dulu kalau sebenarnya adalah D kuadrat X per DT kuadrat ditambah dengan omega kuadrat kali X sama dengan 0. Solusinya adalah XT, XM atau X0 sin omega T plus sama kan? Artinya Anda bisa lihat kalau kita bayangkan ini adalah omega kuadrat,
sama dengan 1/LC, maka solusinya adalah ya. Apa? Modikan nol. DUPDT. Ya, karena energinya kan ini kan DU ternyata kan perubahan energi total terhadap waktu kan. Energi totalnya kan energi totalnya nggak berubah. UB bisa berubah, UE bisa berubah, tapi totalnya kan nggak berubah karena tadi serah terima kan. Ada suatu keadaan dia disimpan semua dalam medan listrik, tapi artinya UB-nya sama dengan nol. Disimpan semua dalam medan magnetik, UE-nya sama dengan nol. Tapi jumlah keduanya itu pasti kekal kan. Artinya perubahan U terhadap T-nya sama dengan nol. Kalau kita tinjau seperti ini. Sehingga solusinya QT sama dengan solusinya Q sama dengan mau sin atau cos sama aja ya. Karena kan bedanya cuma di V aja. Saya taruh cos lah di sini biar nggak kelihatan salah. Atau arusnya sama dengan turunannya. Silakan. Ya, ya karena dibagi aja. Kan ini sama dengan nol nih. Kalau saya bagi sama I kan hilang aja kan. Nah, lalu saya ubah DI per DP-nya jadi DQ per DP. Jadi kalau diturunkan sekali lagi kan jadi turunan 2 kali ya. Ini kan persamaan diferensial order 2. Atau oscilasi harmonik yang seperti kita bisa katakan. Silakan. Ya, nggak mungkin ada yang LC ya. Kenapa? Karena setiap komponen elektronik itu biasanya punya hambatan dalam. Kalau punya hambatan dalam, kayak sebenarnya tadi kalau L yang tadi kan ada L sama kecil ya. Artinya elektronik itu pasti punya hambatan dalam. Kalau sudah punya hambatan dalam, kita bisa pandang dia ada hambatan. Kalau ada hambatan, akan ada disipasi juga di panas. Makanya device, kalau device energi, baterai atau apapun pasti dipanas kan? Karena kalau kita bicara soal hambatan, coba resistor. Resistansi itu sebanding dengan rho kali L dibagi dengan A kan? Selama kita punya kawat, ya kan? Kawat yang dibikin oleh material tertentu, mau tembaga, mau apapun, dia pasti punya hambatan. Rho L per A. Kalau kabelnya tipis kan A-nya kecil kan? Apalagi kalau A-nya kecil, rho L per A-nya besar kan? Artinya setiap kawat ini kabel itu punya R. Makanya nanti kita bisa lihat. Ini kan oh berarti ini bisa pakai perpetual ya. Jadi istilahnya pada energi yang terus-terusan kekal kan. Tapi kalau kita bicara soal realnya, setiap kawat itu pasti punya hambatan. Mau sebesar atau kecil apapun. Kalau punya hambatan, maka lama-kelamaan habis energinya. Ya. Dirumusin berarti hambatan besar. Iya. Makanya kawat juga nggak bisa kecil-kecil banget. Kalau hambatannya besar, artinya apa? Arusnya kecil. Ya kalau arusnya kecil, energinya kecil kan. Tapi lama-kelamaan hilang juga kan. Saya pikir kalau dikit berarti makin dikit. Apanya? Kalau kawatnya makin kecil, nampaknya makin kecil juga hambatan. Ya enggak, kan hambatannya itu kan rho L per A kan. Tapi kalau bayangkan kalau kawatnya kecil tapi panjang. Kan kalau kita bikin kawat kan nggak pendek dong. Ya kan? Apalagi kalau kita bicara soal ini. Lihat, lampu ini aja tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapa? Itu dihubungin nama kawat kan? Itu aja udah panjang kawatnya. Memang kalau kecil memang iya hambatannya bisa jadi besar. Tapi kan panjangnya kan nggak kecil juga. Ya nggak? Misalnya apalagi kalau kita bicara soal kawat-kawat yang nanti untuk menghantarkan listrik dari pembangkit listrik ke kita. Panjang loh itu, berkilo-kilometer loh. Ya kan? Iya kan? Bagaimana sekarang sekecil-kecilnya kawat? Coba Anda bayangkan. Sekecil-kecilnya kawat yang bisa dipakai buat kabel. Udah pernah lihat? Mungkin ordernya di milimeter. Ya, mungkin milimeter. Betul nggak? Atau ya, kayaknya kalau sampai nanometer kita nggak akan bisa lihat. Ya nggak? Kalau ordernya luas penampangnya milimeter persegi gitu kan, sebut berarti artinya jari-jarinya sebut 1 milimeter lah. Ya, bisa kebayang kan? Tapi misalnya sebut luasnya pi meter persegi gitu. Pi meter persegi kan berarti 3,14. 3 milimeter lah, sebut 4 milimeter. Bawahnya berarti 10 pangkat minus 6. Ya. Sekarang kalau kabelnya panjang berapa kilometer?
Atau misalnya ini berapa meter aja? Lumayan. Cuma 1000, 2000. Kalau tegangannya 20, arus berapa? Nah, sekarang, nah kalau mau bikin seperti itu, bagus juga tuh. Sekarang kalau arus kesetrum itu berapa ampere sih? Arus 1 ampere itu kesetrum seperti apa sih 1 ampere itu? Mungkin semut. 10 ampere, 1,9 ampere. Baterai itu, aduh, baterai kan 1,5 apa 6 volt ya. Ya, Kalau kita pegang baterai kenapa nggak gitu? ya karena nggak semua badan kita itu elektrolit. Kalau ada kawat Pak. Ya karena kawatnya itu mengantarkan listrik lebih lebih cepat, lebih banyak. Berarti mungkin bisa jadi hambatan kita besar. Karena hambatannya besar, harusnya kecil kan? Ya, jadi kayak ini, tubuh kita bisa jadi hambatannya besar. Tapi kalau misalnya pakai kawat, kawat itu mungkin hambatannya lebih kecil dibanding kita. Sehingga arusnya bisa narik, kena kita. Bisa jadi. Ada banyak beberapa hal yang bisa kita ini. Tapi itu hal yang bagus sebenarnya kalau mau dipikir kok nggak bisa ya, kok setrum ya gitu. Sama kayak kita listrik. Pernah lihat nonton ini nggak? Pernah nonton video orang India engineering yang bikin kita listrik? Kita listrik tuh tahu kan caranya? Ini saya kasih ini ya, kasih wawasan sedikit biar seru ya. Ih, silakan. Apa IM-nya sama Oh enggak, ini biar kita bayangkan bahwa arus yang muncul itu selalu berkebalikan nanti, bolak-balik. Selalu berkebalikan dengan C-nya. Ketika cost-nya naik, kan C-nya turun nih. Iya, nah, jadi arahnya selalu begitu. Jadi nanti artinya gini, adanya gerak muatan itu kan berkebalikan dengan gerak arus. Karena muatan yang bergerak pada rangkaian itu kan muatan elektron, muatan negatif. Ya, jadi negatifnya di situ maksudnya. Kenanya di situ sebenarnya. Jadi harusnya QM itu kan negatif karena muatan yang bergerak itu kan elektron. Jadi artinya ujung-ujungnya jadi sama. Oke, ada lagi? Nah, melanjutkan dari yang ini, ya, mungkin masih ada waktu ini. Oh, sebentar lagi. Nah, bagaimana kalau yang tadi ya, ada arus? Kalau ada arus ya sederhananya sama saja. Di sini kalau kita satukan ini akan jadi L I DI per DT ditambah dengan I kuadrat kali R, saya pindahkan ke kiri ya, ditambah dengan Q per C dQ per DT sama dengan 0. Ini saya pindahkan ke kiri ya. Lalu dengan cara yang sama saya bisa coret I-nya. Ya, jadi persamaannya tinggal terus saya arrange persamanya jadi kita punya D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah dengan R dibagi dengan L dQ per DT ditambah dengan Q L C sama dengan 0. Nah, ini kalau Anda masih ingat, ini adalah persamaan untuk osilasi harmonik teredam. Di mana ini adalah suku redaman. Jadi seperti tadi yang saya bilang, seperti analogi yang saya bilang tadi, kalau L dengan C saja, itu terjadi osilasi elektromagnetik yang bagus. Tapi ketika ada R, dia jadi osilasi harmonik teredam. Osilasi sih, tapi lama-kelamaan habis. Ini solusinya bentuknya seperti ini. Hah? Apa? Nggak usah. Ini sebenarnya yang utama tadi sih. Yang utama tadi yang osilasi LC saja. Yang ini tuh hanya wawasan tambahan. Ya, makanya saya nggak terlalu dalam. Sebenarnya ini juga dulu waktu itu saya turunkan juga nggak langsung ya, karena ini Anda baru pelajari ini mungkin di semester ini. Kalau nggak salah di kalkulusnya persamaan diferensial order 2. Belum ya? Udah belum? Ya, mungkin ini matematikanya baru ada sekarang. Kenapa muncul ini? Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Nah, kenapa ini jadi awal? Kenapa jadi intro kita membahas arus bolak-balik? Anda ingat-ingat, pada saat osilasi L dengan C, itu arusnya selalu ada kan? Tapi bolak-balik. Searah jarum jam
berlawan dari jarum jam dan seterusnya. Nah, sekarang bayangkan kalau sumber, ya, sumber arus dan sumber tegangan kita itu juga bolak-balik. Ya, misalnya seperti ini. Oke. Ini ada, ini mungkin kelihatannya cuma U saja ya, tapi maksudnya di sini juga ada S-nya. Ini ada S di sini, ini ada U di sini. Bayangkan kalau ini itu adalah kumparan, ya kumparan, bukan kotak tapi bukan plak tapi kumparan ya. Ini kumparan. Bayangkan ini kumparan. Ini tebal harus ya. Anggap aja kumparan dengan luas penampang A, ya, luas penampang A. Dia berada di antara medan magnetik. Bayangkan ya, bayangkan ini U, di sini tuh S. Kotaknya tuh seperti ini. Kalau lurus seperti ini, maka medan magnetiknya tidak berubah, luas penamanya tidak berubah, maka flux magnetik tidak berubah. Tapi bayangkan kalau saya pinggirin, saya putar, medan magnetiknya tidak berubah, luas penampangnya tidak berubah, tapi sudut di antara medan magnetik dan luas penampangnya berubah. Karena kenapa? Flux itu B dot dA. Artinya ada cos theta, di mana dia berhubungan dengan sudut antara B dengan A. Artinya, flux itu bisa berubah melalui 4 kondisi. Medan magnetiknya berubah, luas penampang loopnya berubah, atau sudut di antara luas penampang dan loopnya, luas penampang dengan medan magnetiknya berubah. Atau yang keempat, kombinasi di antara ketiganya. Yang B-nya berubah, dan A-nya berubah, dan seterusnya. Artinya, kalau di sini medan magnetik, arahnya keluar, lalu ini ada plat, saya putar, ya, saya putar, maka akan terjadi flux kan? Nah, misalkan diputarnya dengan kecepatan omega, maka sudutnya berubah sebanding dengan omega dikalikan dengan T. Anda masih ingat ya, gerak melingkar ya? Ketika saya putar suatu benda dengan kecepatan sudut omega, maka sudutnya akan berubah sebesar omega dikalikan dengan T. Kalau kita tinjau ada vektor N, maka vektor N itu akan berputar dengan perubahan sudut omega dikalikan dengan T. Kalau kita substitusi ke GG induksi, maka GG induksinya akan kita dapat BA omega dikali sin omega T. Artinya apa? GGL yang muncul pada loop yang diputar tadi itu bentuknya sinusoidal. Tapi terus-menerus, tidak pernah putus. Karena sinusoidal itu kan nilainya selalu ada ya. Nol bisa, tapi habis itu muncul lagi. Hanya nol itu karena apa? Ya karena dia itu dari positif menuju negatif atau negatif menuju positif. Tapi pada dasarnya untuk T yang terus berjalan dia akan terus ada kan? Cuma arahnya bolak-balik. Nah, kalau kita misalnya itu simbol GGL ini kita pakai untuk kemudian kita alirkan ke listrik, ke komponen yang ada, berarti pasti akan ada efek yang lain. Kita bisa bayangkan. Ketika ada loop di situ diputar, lalu dihubungkan dengan komparan, maka arus akan mengalir secara bolak-balik. Tapi kalau arus bolak-balik itu kita hubungkan dengan resistor nggak peduli kan? Resistor nggak peduli kutub, betul? Yang penting harus lewat, dia nyala. Sekarang bayangkan kalau frekuensinya besar, bolak-baliknya cepat. Jadi mungkin kedip-kedip, tapi kalau kedipnya cepat sekali, nggak kelihatan kalau dia kedip. Oh, nanti kalau pakai listrik itu si energi uap atau apanya penggerak air itu berefleksi itu. Iya, Refleksi yang betul. awal. Iya. Jadi dinamo, tahu dinamo? Ya, dinamo itu bikin listriknya diperbesarnya karena ini. Kenapa dililitan? Karena kalau dililit, GGL-nya makin besar kan? Makin besar, makin cepat diputarnya, makin besar juga kan periodisasinya. Dinamo kan gitu ya. Anda pernah lihat isinya dinamo kalau main Crash Gear atau Tamiya gitu ya. Dalamnya kan bulat begini, dalamnya ada dua
dua magnet kan. Terus dinamo lilitannya itu taruh di situ, diputer pakai baterai kan? Iya nggak? Diputer pakai baterai. Terus kemudian baterai apa dinamo itu dihubungkan dengan gearbox, lalu dihubungkan sama roda langsung. Dinamonya diputar, putarannya itu diamplifikasi oleh induksi untuk digunakan memutar si rodanya. Itu yang dilakukan sama baterai. Kenapa Tamiya kita perlu baterai? Ya karena perlu energi untuk memutar ini. Di dinamo itu amplifikasi. Sama kayak pernah naik sepeda, aduh saya nggak tahu ya anak-anak zaman sekarang pernah ngalamin itu enggak. Naik sepeda yang lampunya itu nyala kalau digoes, yang dinamo, kan itu dinamo ya. Kalau ditaruh di atau ada alatnya diceklek terus si dinamonya itu turun kepada suatu titik, terus ketika kita goes dia itu memutar dinamo terus kemudian lampunya nyala. Ya sama itu konversi ini. Bedanya nggak pakai baterai. Kenapa kita bisa nyalain lampu di sepeda? Karena kita mengkonversi putaran tadi menjadi energi listrik. Yang dilakukan untuk konversi. Makanya kalau sebenarnya kalau Anda lihat lampu, itu lampunya sebenarnya tuh ada kedip, cuma kedip-kedipnya cepat. Kenapa saya bilang cepat? Gini-gini ya. Tadi untuk osilasi harmonik saja, ya osilasi harmonik saja, ya Anda lihat W-nya itu sama dengan seper akar LC kan? Ya nggak? Induktor itu standarnya itu biasanya nggak Henry, tapi milih Henry. Jadi kalau induktor itu mungkin yang dijual itu yang milih Henry. Artinya 10 pangkat minus 3 dari Henry. Kapasitor itu biasanya dijualnya itu bukan dalam farad, tapi dalam mikrofarad. Paling standar. Ya, kapasitor yang ukurannya standar itu mikrofarad. 10 pangkat minus farad. Anda lihat kalau L kali C itu berarti 10 pangkat minus 9. Ya, Henry farad lah ya. Artinya omega sama dengan seper akar 10 pangkat minus 9. Artinya kita bisa kira-kira 10 pangkat 4,5. Sebut 10 pangkat 4,5. 10 pangkat 4,5 itu kan 10 pangkat 4 ditambah dengan 10 dikali dengan akar 10 ya. Artinya 10 pangkat 4 sebutlah. 10 pangkat 4 itu berapa? 10.000. Omega. Omega itu 2pi dikalikan dengan R. Ya, anggap akar 10 itu hilang lah ya. Jadi artinya frekuensinya 10.000. 10.000 per detik. Periodenya seper 10.000. Artinya kencang sekali ya. Ya, artinya kalau kita bicarakan soal arus, ya dia bisa menghasilkan arus yang sangat besar dengan putaran yang sangat besar. Nah, ini yang ditemukan sama Pak Nikola Tesla. Mengapa nama dia diabadikan jadi nama satuan medan magnetik? Ya karena penemuannya yang besar memanfaatkan induksi elektromagnetik, yaitu tegangan arus bolak-balik atau alternating current. Oke, karena ini sudah waktunya, ya saya mau stop, karena saya mau panggil ya. Berbalik di dialognya kan hilang. Iya. Ketika ada R, berarti ada yang hilang. Buat supaya ternyala kan menjadi kompensasi yang hilang kan. Itu tadi yang hilang mana Bapak? Nah, maka dari itu, ketika arusnya itu bukan arus yang direct atau yang konstan seperti baterai, dia akan berkelakuan berbeda ketika ditemukan dihubungkan dengan device yang lain. Itu yang akan kita pelajari. Loss-nya itu beda. Loss energinya beda dengan I kuadrat kali R yang sama seperti yang istilahnya yang kita temukan. Ada faktor lainnya juga. Nah, itu yang akan kita pelajari hari Kamis. Ya, jadi coming soon, hari Kamis kita akan lanjutkan ini dengan melihat bagaimana induksi rangkaian arus bolak-balik ini mempengaruhi ketika dihubungkan dengan baterai.